Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menyiapkan hidup yang tidak bercacat celah di hadapan Allah. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saya percaya bahwa kita sedang hidup di zaman akhir, di mana hari-hari ini ada banyak orang sedang bertanya-tanya tentang zaman ini, karena zaman ini digoncang oleh virus corona, dan bagaimanakah kesudahan alam semesta ini. Yang jelas saudara bahwa kita sedang hidup di masa-masa akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang terpenting buat kita saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus yaitu dengan menjaga 3 hal, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Rasul Paulus berkata, hidup yang tidak bercacat yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara. Supaya ketika Tuhan Yesus datang nanti menjemput kita, maka kita akan beroleh kepastian akan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 bagian atau 3 area yang harus kita jaga. Tidak bercela, tidak bercacat ketika Yesus datang kembali. Yang pertama saudara adalah tubuh. Jaga tubuh kita supaya tubuh kita tidak bercacat. Apa itu tubuh? Bagian-bagian tubuh kita. Ada tangan. Kita punya 2 tangan. Kita punya 2 mata. Kita punya 2 telinga. Kita punya 1 mulut. Kita punya kaki 2. Kita punya hidung. Kita punya organ-organ tubuh, saudara. Biarlah seluruh bagian-bagian tubuh kita, kata firman Tuhan, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Jaga tangan kita, saudara, supaya tangan kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, saudara. Hati-hati gunakan tangan kita. Jangan ada kecemaran lewat tangan kita. Jangan melakukan kesalahan lewat tangan kita. Jangan melakukan dosa lewat tangan kita. Sebelum engkau melakukan sesuatu dengan tanganmu, engkau harus berpikir terlebih dahulu. Apakah yang engkau lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang melakukan hal yang keji di mata Tuhan dengan tangannya, saudara. Hari-hari ini jaga jangan sampai tanganmu berbuat dosa. Kemudian mulut, saudara. Mulut kita ini, saudara, bisa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mulut kita bisa menyakiti orang. Mulut kita bisa mengutuki siapa saja. Dan mulut kita bisa gunakan untuk hal-hal yang negatif. Dan kita juga bisa gunakan untuk hal yang positif. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati gunakan
mulut kita, saudara. Jangan ada cacat celah lewat mulut kita. Jangan ada kecemaran lewat mulut kita. Biarlah mulut kita memuji Tuhan, saudara. Biarlah mulut kita memperkatakan firman, memperkatakan kebenaran, memperkatakan yang baik, saudara. Katakanlah yang baik, saudara. Jangan ada perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan gosip, perkataan-perkataan buruk, saudara. Saudara, kalau Tuhan kasih mulut kepada kita, mari kita gunakan mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Kemudian mata. Hati-hati gunakan matamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata mata adalah pelita tubuh. Jika mata gelap, maka gelap seluruh hidup kita. Kalau mata kita terang, maka terang seluruh kehidupan kita. Saudara, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi hati dan seluruh hidup kita, saudara. Jadi, gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Hidup kita bisa rusak gara-gara mata kita melihat yang tidak benar, saudara. Tapi hidup kita juga bisa menjadi baik kalau kita gunakan mata kita dengan baik. Firman Tuhan berkata, keinginan mata, keinginan daging adalah kejahatan di mata Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita gunakan mata kita selama kita masih hidup. Sebelum engkau melihat sesuatu, engkau harus berpikir, apakah yang kau lihat itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Kalau engkau sedang melihat sesuatu yang tidak berkenan, engkau harus hentikan itu dan mari kembali melihat apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kemudian kaki. Bagaimana dengan kaki kita, saudara? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Hendaklah kaki kita, kasut kita, pergi memberitakan kabar baik. Biarlah kaki kita, saudara, tidak ada kecemaran di dalamnya. Kita mau melangkah kemana, mau pergi kemana, saudara, kaki kita itu sedang tahu mau kemana. Tuhan sedang tahu kakimu sedang mau berjalan menuju kemana. Kalau engkau sedang merencanakan berjalan, sedang menuju kepada hal-hal yang dosa, hal-hal yang jahat, engkau harus berhenti dan berbalik. Jangan lakukan itu. Hati-hati gunakan kakimu. Mungkin kakimu juga harus gunakan untuk berjalan, beribadah ke gereja. Kalau kakimu tidak kamu pakai di rumah saja, yang sewaktunya bisa pergi beribadah, melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, ternyata kaki kita enggak kita pakai. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kalau engkau tahu itu benar, tapi engkau tidak melakukan, itu engkau sedang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi saudara, tangan, mulut, mata, kaki, hidung kita, saudara, untuk mencium. Cium hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang bisa dicium, tapi mendatangkan malapetaka. Kemudian satu lagi saudara, yaitu alat vital manusia, yaitu alat kelamin manusia. Banyak orang saudara melakukan hal yang jahat lewat yang satu ini saudara. Ketika ini digunakan bukan pada semestinya, maka ini mendatangkan malapetaka, mendatangkan dosa.
Firman Tuhan berkata, dosa percabulan, perzinahan, itu dari organ yang satu itu. Itu dikasih Tuhan punya tujuan. Untuk apa saudara? Untuk dipakai. Untuk tujuannya Tuhan. Untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau itu tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita sedang melakukan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sembarangan menggunakan alat kelamin itu. Karena alat kelamin itu kudus. Alat kelamin itu benar. Yang tidak benar adalah ketika digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Itu perlu dikontrol, saudara. Karena banyak orang masuk neraka gara-gara itu tidak bisa dikendalikan. Biarlah Roh Kudus mengendalikan setiap kita untuk menggunakannya semestinya. Saudara, jangan ada cacat celah pada tubuh kita, kata firman Tuhan. Yang kedua, selain tubuh, yaitu jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu menyangkut 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, hati, dan kehendak. Jangan ada celah lewat pikiran kita, di pikiran kita, saudara. Kitab Filipi berkata, pikirkanlah yang baik, yang enak, yang benar. Saudara-saudara, apa yang ada di pikiran kita, itu akan mempengaruhi kepada tingkah laku kita. Memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu dengan pikiran, menghayalkan, mengimajinasikan sesuatu. Pikiran kita ini kita sering gunakan untuk menghayalkan apa? Untuk mengimajinasikan apa? Membayangkan apa? Dosa juga bisa dibayangkan, dihayalkan, diimajinasikan lewat pikiran ini. Tidak ada orang yang bisa lihat, tapi kita dengan Tuhan itu bisa mengerti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ada kecemaran di dalam pikiran kita. Kalau menghayallah, renungkanlah kebaikan Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan, imajinasikanlah kebenaran. Maka semakin engkau bayangkan, renungkan, maka firman itu akan semakin mempengaruhi hidupmu, membangkitkan semangatmu, dan engkau akan semakin bangkit dalam Tuhan. Kalau saudara membayangkan dosa, menghayalkan, mengimajinasikan dosa, menikmati dosa, dinikmati terus, ditenggelamkan, semakin tenggelam saudara, akhirnya dia akan bertindak, melakukan apa yang dipikirkan, dibayangkannya saudara. Itu sebabnya banyak orang jatuh dalam dosa. Orang jatuh dalam dosa itu tidak langsung jatuh saudara. Itu dari pikiran terlebih dahulu dibayangkan. Kemudian udah gak kuat membayangkan, kemudian lakukan dosa. Pikiran itu punya kekuatan. Seseorang bisa berhasil, bisa sukses karena tahu menggunakan pikirannya. Membayangkan cita-citanya, keberhasilannya, impiannya, target hidupnya. Dia bayangkan, saya akan menjadi orang yang berhasil. Target saya ini dia bayangkan, dia catat, dia tulis. Ketika dia bayangkan, kemudian dia katakan, dia perkatakan, dia deklarasikan, kemudian dia berkata, saya akan lakukan ini, saya akan capai ini. Dia bekerja keras, tercapai. Dia menjadi orang yang berhasil.
Saudara, gunakan pikiran kita untuk hal-hal yang benar. Kemudian hati. Pikiran, kemudian hati. Di dalam kitab Amsal berkata, dari segala sesuatu, dari segala kewaspadaan, jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari hati ini terpancar kehidupan. Kalau hatimu pahit, maka pahit seluruh hidupmu. Kalau hatimu rusak, rusak seluruh hidupmu. Hati-hati saudara, jangan ada cemar, jangan ada celah, jangan ada cacat, kata firman Tuhan. Kalau engkau sedang menyimpan kepahitan dengan seseorang, engkau harus selesaikan itu. Kalau engkau menyimpan dendam, benci dengan seseorang, engkau harus selesaikan itu. Siapapun tidak bisa selesaikan itu kecuali saudara dengan Tuhan. Saudara, jaga hati kita, saudara. Dan yang ketiga, yaitu kemauan. Pikiran, hati, dan kemauan. Kemauan atau kehendak. Kita mau kemana? Kita mau melakukan apa? Itu setelah dipikirkan, kemudian setelah di hati, saudara, kemudian dilakukan. Kita sedang mau melakukan apa? Merencanakan apa? Jangan rencanakan dosa, jangan rencanakan kejahatan. Di dalam kitab Mazmur berkata, ketika kita merencanakan dosa, maka apapun yang kita lakukan tidak diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya hati-hati ketika kita mau melangkah, kita mau merencanakan apa, hati-hati saudara. Gagalkan semua rencana-rencana jahat dalam hidupmu. Rencana-rencana jahat apapun yang ada di pikiran saudara, di hati saudara, gagalkan itu. Karena itu tidak mendatangkan kebaikan bagimu. Dan yang terakhir adalah roh, saudara. Paulus berkata, hendaklah tidak bercacat rohmu ketika Tuhan datang kedua kalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh kita harus dijaga, dipelihara sampai Tuhan datang. Apa itu roh, saudara? Roh itu adalah bagian yang paling terdalam dalam diri manusia yang punya kemampuan untuk berhubungan, komunikasi dengan Tuhan. Sebelum kita percaya kepada Yesus, maka roh kita sedang mati. Karena Adam dan Hawa ketika makan buah itu, mereka menjadi mati. Artinya mereka dengan Tuhan hubungannya terputus. Tapi ketika kita kembali percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita dengan Tuhan hubungannya diperbaiki kembali sehingga roh kita menjadi hidup, roh kita dibaharui kembali. Akhirnya dalam hidup kita ada dua kehidupan, yaitu kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Yang tadinya rohnya mati, orang yang rohnya mati dia hanya hidup secara jasmani. Tapi rohnya mati, tidak ada kerinduan sama Tuhan. Tidak ada kerinduan beribadah. Tidak ada kerinduan melayani. Tidak ada kerinduan baca Alkitab. Tidak ada kerinduan untuk berdoa. Itu orang yang mati rohaninya. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan,
hubungannya dipulihkan dengan Tuhan kembali, maka rohnya dihidupkan, rohnya dibaharui, maka dia kembali muncul kerinduan menyembah Tuhan, kerinduan pergi ke gereja, kerinduan berdoa setiap hari, kerinduan baca firman, kerinduan melayani Tuhan, kerinduan untuk memberitakan kabar baik. Itu orang yang rohnya dibaharui. Paulus berkata, peliharalah rohmu sampai kedatangan Tuhan. Artinya tetap engkau bergairah secara rohani. Engkau harus tetap makan makanan rohani dari sorga. Engkau harus terus intim terhubung dengan Tuhan setiap hari. Seperti Yesus berkata, aku pokoknya, kamu rantingnya. Kamu harus makan daripadaku. Kalau kamu menempel kepadaku, kamu berbuah. Tapi kalau kamu tidak menempel kepadaku, kamu mati. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hubungan saudara, hubungan kita dengan Tuhan terputus, saudara, maka tidak ada kehidupan, tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada pengurapan, tidak ada pewahyuan. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, ada gairah baru, ada semangat baru, ada ide-ide yang baru, ada banyak hal-hal yang baru dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peliharalah. Di masa pandemi ini, saudara mungkin banyak di rumah. Gunakan waktu untuk baca Alkitab, berdoa. Bagaimana caranya? Baca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal. Sediakan waktu berdoa, minimal 1 jam 1 hari. Sediakan waktu berdoa menyembah Tuhan. Bersekutu, ngobrol dengan Tuhan. Saudara-saudara akan merasakan hidup ini begitu indah, begitu nikmat, begitu luar biasa, saudara-saudara. Kalau tubuh kita terpelihara dengan sempurna, jiwa kita terpelihara dengan sempurna, roh kita terpelihara dengan sempurna, saudara, maka firman Tuhan berkata, kita siap ketika sang mempelai laki-laki datang menjemput sang mempelai wanita. Kita adalah sang mempelai wanita dan Yesus adalah sang mempelai pria. Dia siap menikahi kita ketika masa perjamuan kudus anak domba Allah. Karena kita kudus dan tak bercacat. Tapi kalau kita masih tidak kudus, kita belum kudus, masih penuh dengan kecemaran, masih penuh dengan cacat dosa, tidak layak untuk menikah, tidak layak berjumpa dengan sang mempelai laki-laki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini bangunlah itu, saudara. Perhatikanlah itu, saudara. Jangan hidup sembrono, jangan hidup sembarangan. Gunakan hidupmu untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya, kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus, lunas. Jadi hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalammu. Engkau tidak punya hak lagi atas hidupmu, sebab Kristus yang memiliki hidupmu. Engkau tidak bisa lagi memilih seperti engkau mau, tetapi engkau harus memilih seperti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, hari ini sampai selama-lamanya, mari hidup dalam kebenaran. Siapa tahu nanti malam Yesus datang. Siapa tahu besok Yesus datang. Kapanpun Yesus datang, hidup kita sudah siap untuk bersama-sama dengan Bapa. Mari kita
berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Setiap kami sudah mendengar, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, menjamah kami, menolong kami, membukakan pemahaman yang baru buat setiap kami. Roh Kudus mampukan setiap kami, supaya kami keluar dari semua ikatan-ikatan dosa kenyamanan kami, supaya kami berjalan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.